Nah, saudara, saya akan mulai begini. Kita konsentrasi ya, supaya kita mendapatkan maknanya, kita ngerti. Saya percaya ini pasti memberkati. Ini memberkati saya. Sangat memberkati, dan ini Tuhan bukakan sekali. Ya. Nah, saudara-saudari, ketika hari-hari terakhir Tuhan Yesus, ada yang menjadi menonjol. Begitu ada satu hal yang menonjol di hari-hari terakhir Tuhan Yesus, yaitu tentang doa. Ya. Tentang doa. Ya, Anda ngelihat di sini, di dalam Matius 26:38, di dalam Matius 26:41 dikatakan, Anda bisa lihat, hatiku sangat sedih seperti mau mati, rasanya tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kata makna berjaga-jaga itu artinya sama dengan berdoa, saudara. Ya, dan makanya dalam Matius 26:41, Yesus kemudian ke Taman Getsemani dan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, ketika Tuhan suruh berjaga-jaga, itu bicara tentang menjaga-jaga terhadap pencobaan. Pertempuran antara roh dan daging. Jadi ini bukan hanya sekedar mistik, artinya yang adikodrati, tetapi juga keinginan daging. Nah, keinginan daging selalu ada pada kita. Kita masih pakai manusia daging. Minggu lalu kita bicara, di dalam Petrus ada Simon. Simon melambangkan hal-hal yang datang dari dunia. Nggak semua jelek, ya. Oleh sebab itu, saya mengatakan ini adalah tentang doa berjaga-jaga. Jadi ada suatu hal yang cukup kuat di dalam hari-hari terakhir Tuhan Yesus, yaitu tentang doa. Kemudian Yesus juga berdoa bagi, kita sudah belajar, bagi Petrus, ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Petrus, ya, Simon, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu, saudara-saudarimu, ya. Jadi, saudara, Yesus berdoa untuk pemulihan, restore. Ya kan, dia berdoa supaya Petrus ataupun Simon Petrus dipulihkan. Kenapa? Tuhan emang suruh berjaga-jaga. Tetapi Tuhan tahu kita bisa jatuh. Kita bisa, ya, tetap aja daging kita bisa menonjol. Jadi jangan sombong. Oleh sebab itulah Tuhan juga menentukan bahwa ada doa, harus doa pemulihan. Artinya begini, saudara, kehidupan Anda mungkin sedang dalam keadaan berantakan. Tetapi naikkan doa pemulihan. Karena kita nggak lepas dari hidup di dunia ini dengan masalah yang menyangkut daging. Daging itu nggak semua artinya keinginan daging, artinya hanya seksual atau apa, bukan, tetapi yang menyangkut natural di dunia ini. Finansial Anda bisa berdoa untuk restore, pulihkan keadaan Anda, usaha Anda. Ya, itu masalah di dunia ini. Tapi kemudian Yesus juga berdoa ketika di Taman Getsemani, dia berdoa. Lalu dia maju sedikit, bersujud, berdoa, katanya, Bapa, jikalau mungkin, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia menaikkan doa permohonan, yang kita kenal petition. Naikkanlah permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Ini namanya petition. Ya. Jadi, Tuhan, tolong dong, berikan. Maka Anda punya list permintaan sama Tuhan di dalam doa Anda bawa. Itu petisi. Ya. Tetapi kemudian, ya, Yesus juga bicara langsung, ini sebelahnya tapi saya pakai Lukas, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Lalu malaikat datang dari langit menampakkan diri memberi kekuatan. Yesus kemudian juga doa berserah untuk mendapatkan kekuatan menjalani rancangan Allah. Gitu, ya. Jadi Anda nggak lihat nggak? Bertentangan kan? Tadi supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi didoain juga untuk pemulihan, karena sudah jatuh. Simon jatuh. Anda disuruh minta naikkan permohonan, tetapi disuruh juga, berserah loh. Bingung nggak? Saya ngomong tentang praktikal nih. Anda bingung nggak dengan hal-hal kayak begini? Kalau Anda dikasih doa ini, Anda tahu sekarang Anda nggak ada masalah, doa mana yang Anda naikin? Ya, apakah Anda sama kayak si orange itu, jeruk orange? Garuk-garuk kepala, Tuhan mau doa yang mana? Mau doa, wah, harus, atau Tuhan, jadi kehendak-Mu. Ya, atau mau Tuhan, jangan jatuh, atau minta pemulihan. Benar nggak? Kekristenan kadang juga, banyak orang ngomong tentang kekristenan tuh kayak jadi level di atas, ngambang di atas, wow. Tetapi yang kita hadapin hari-hari, saya bingung, Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Benar kan? Nah, ini dia praktikal. Saya percaya Anda mengalami. Anda menghadapi masalah. Kadang masalahnya bukannya ketahuan jelas nih.
Kalau daging sama roh ketahuan jelas, tapi keadaan kita di dunia ini kadang-kadang bukan daging dan roh, natural aja. Tuhan, saya mau ngotot minta ini terus, pertahankan minta ini, atau saya mulai, Tuhan, beri saya kekuatan untuk siap ngadapin hal yang bukan apa saya minta. Betul? Ya, itu kenyataan. Kita nggak bingung, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita bingung, apakah Tuhan mau kita fokus pada situ? Jangan fokus pada hal yang membingungkan kita. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kebingungan. Tuhan memberikan suatu tuntunan dan kepastian. Oleh sebab itu, ketika pertanyaannya saya harus berdoa apa, itu bukannya pertanyaan yang harus datang duluan. Karena kalau kita datang duluan tentang pertanyaan doanya apa Tuhan, mau doa berjaga-jaga, atau pemulihan, atau berserah, atau doa petition, kita jadi bingung. Lalu bagaimana? Dimulai dengan selaraskan sikap dan karakter Kristus. Karena panggilan kita bukan untuk berdoa. Panggilan kita sudah tahu dalam Roma, katakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Doa nafasnya. Yang datang duluan, tujuannya Anda dan duluan adalah Anda memiliki segambar serupa. Artinya Anda menyelaraskan. Kita belum sampai seperti karakter dan sikap Kristus yang kita miliki. Tetapi kita bisa menyelaraskan. Ketika kita menyelaraskan, jadi begini loh. Saya juga melatih, ketika kita berdoa punya masalah, coba kita tidak langsung berdoa, tapi langsung cari selaraskan sikap kita dulu dengan Kristus. Ketika kita selaraskan, maka saya percaya Anda akan dituntun doanya yang mana. Jadi nggak akan membingungkan. Yang menyebabkan kita, Tuhan sudah sediakan semua loh sama kita ya, karena dia mati, dia bayar semua harganya. Tetapi kadang ada dua hal yang menahan. Satu, Daniel berdoa, jawabannya udah ada, tetapi yang menahan apa? Iblis. Si iblis menahan. Maka Tuhan kirim malaikatnya untuk kalahin iblis. Jadi jawaban Tuhan ditahan oleh si iblis. Tetapi ada dua lagi. Roma katakan daging dan roh tidak bisa bersatu. Tidak bisa berjalan bersama. Jadi yang bersalah, Tuhan juga bilang bahwa seluruh berkat jawaban yang kita butuhkan sudah disediakan di dalam surga. Artinya di dalam dimensi roh. Yang menghambatnya adalah daging kita. Aliran Tuhan untuk menjadikan apa yang dia sediakan itu nyata di dalam keadaan terhambat dengan pola pikir daging kita. Karena dibilangkan, Alkitab bilang, daging dan roh nggak mungkin bersatu. Ketika kita menyelaraskan, kita sedang menyelaraskan dengan Allah yang adalah roh. Pola pikir roh. Sebab itu ketika kita doa, ketika kita nggak menyelaraskan, maka firman Tuhan katakan, kamu berdoa minta sesuatu tapi nggak dapat. Kenapa? Karena kamu minta untuk memuaskan daging. Jadi penghalangnya adalah daging. Apa yang Tuhan kirimkan dari surga sudah disediakan, yang menghalangi daging kita. Oleh sebab itu yang harus kita bereskan bukan doanya, tetapi sikap kitanya, pola pikir kitanya. Benar nggak? Ketika kita menyelaraskan ini, maka saudara akan lihat, Anda akan melihat bukan jawaban doa, tetapi kuasa penyertaan Tuhan menjadi nyata. Nanti kita akan lihat, ya. Tetapi jadi penyertaan Tuhan itu adalah suatu garis line, bukannya titik. Kalau titik hanya sekedar mujizat doang, karena nggak setiap saat Anda melihat mujizat dalam kehidupan Anda. Benar nggak? Di dalam momen kehidupan Anda ada mujizat. Itu suatu titik di dalam kehidupan Anda mengalami mujizat. Tetapi tidak selalu kehidupan Anda mengalami mujizat. Tetapi kehidupan Anda itu seperti garis line. Berjalan di dalam garis dan penyertaan Tuhan yang lebih harus kita sadari daripada mujizat. Bukan mujizat nggak ada. Mujizat ada di dalam satu titik kehidupan Anda. Tapi tidak selalu. Benar kan? Siapa yang di sini selalu gitu? Ya, Anda mungkin sudah di surga sekarang. Salah tempat gitu ya. Tapi lain garis kehidupan kita seperti lain. Disertai Tuhan. Nah, saya ngajak kita punya pola pikir menghargai apa yang Tuhan berikan yang menjadi pokok. Penyertaan Dia itu lebih pokok daripada mujizat. Dalam penyertaannya pasti ada mujizat. Enggak semua mujizat akan membuat kita berjalan sama Tuhan. Benar kan? Banyak orang disembuhkan,
Anda ngelihat di Alkitab, saya nggak ngelihat orang sekarang gitu. Saya nggak bilang Anda, ya. Banyak orang di Alkitab disembuhkan, tapi tidak semua ngikutin Yesus. Ya kan? Ada. Pada akhirnya Yohanes 6, semua tinggal 12 muridnya aja yang ngikutin Yesus. Semua meninggalkan, padahal semua mengalami mujizat Tuhan. Ya, paling enggak mengalami itu, saudara. Jadi inilah, yuk, hal-hal yang benar. Doa itu seperti nafas, Anda harus berdoa, Anda harus nafas. Ya? Nafas itu doa. Ya? Tetapi inti dari segala sesuatunya bukan dimulai dengan doa, tetapi dimulai dengan selaras kita. Kita mulai dengan Kristus, saudari. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita supaya menyelaraskan pikiran kita dengan Kristus? Kita belajar dari kehidupan hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Saya katakan ini hanya sebagian doang nih, ya. Anda boleh renungkan lagi. Saya mau mengundang Anda untuk sebagian, paling enggak kita punya relnya. Lukas 23 ayat 34. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Dan mereka membuang undi itu untuk membagi pakaiannya. Pertama yang harus kita selaraskan adalah mengampuni. Pengampunan bukannya sesuatu keharusan. Zaman dulu, iya, sebelum Yesus tebus Anda harus mengampuni, kalau enggak Tuhan enggak dengar. Tetapi zaman sekarang ketika Yesus telah menebus Anda sudah diampuni. Oleh sebab itu, ampunilah. Jadi bukan syarat, tetapi itu adalah Anda harus menyelaraskan frekuensi sesuatu untuk supaya Anda bisa menerima pesan, menerima kuasa adalah Anda selaraskan. Dan Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Maka kita harus mulai mengampuni. Saya tulis di sini, saudara, Anda mengampunan itu tidak membiarkan orang lain mengendalikan diri Anda. Kalau Anda masih nggak mengampuni, Anda ngelihat orangnya aja. Dia datang, udah langsung bad mood. Benar nggak? Ngelihat orang yang udah jahatin kita, udah langsung. Anda dipengaruhi. Dan akhirnya keputusan kita pun bisa salah. Tetapi ketika Anda mulai mengampunin, Anda nggak lagi ditentukan oleh dia, tetapi Anda ngambil keputusan yang benar. Ya, nah, Anda ngelihat di sini, mengampuni tidak mengubah masa lalu. Ketika Anda mengampuni, apa yang telah terjadi, dia melukai Anda, jahatin Anda, tidak berubah. Tetapi pengampunan menentukan masa depan yang Anda mau jalanin. Jadi artinya apa? Pengampunan buat kita. Anda mengampuni orang lain, tujuannya utamanya buat kita. Anda nggak berkubang lagi dengan sakit hati, dikendalikan perasaannya, ntar dia buat apa, mempengaruhi Anda, sehingga akhirnya Anda nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, nggak bisa berprestasi. Buat apa? Ya. Jadi belajarlah mengampuni. Sekecil apapun, sebesar apapun kesalahan orang tersebut, ampunin. Gampang? Nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Tetapi Anda bisa. Kenapa? Karena kita anak-anak dari Allah. Ya, ketika Anda terus latih, ambil keputusan, berdiam dengan orang-orang yang sama-sama mau jadi seperti Kristus, kita pasti bisa. Tapi ketika Anda bergabung sama orang-orang dunia yang terus ituin daging, aduh ya saudara, terus Anda nonton sinetron terus, yang enak ya balas dendam, kita susah buat mengampuni, saudara. Ya. Nah, Anda ngelihat bahwa di atas kayu salib, doa Yesus yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka. Lalu yang terakhir adalah, nah, Yesus berseru dengan suara, ini suara Yesus yang terakhir, sebelum dia wafat adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah itu, ia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Nyawa Yesus nggak diambil oleh siapapun juga. Dia memegang kendali. Tetapi dimulai dengan pengampunan. Apa yang terjadi, yang Anda melihat di salib, itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang harus kita berkesan dan kita harus hidupi. Salib bukan hanya pertukaran, tetapi juga teladan, sikap.
Makanya bukan sesuatu yang sembarangan, asal-asalan. Oh iya, itu supaya Tuhan kasih unjuk bahwa dia mengampuni kita. Enggak. Tapi juga mengasih unjuk ada dimensi lain. Bahwa ketika Anda mengampuni saudara-saudari, Anda memegang kendali penuh atas kehidupan Anda, bukan orang lain. Yesus, dia nggak bisa memegang kendali penuh atas kehidupannya sebelum dia mengampuni. Dan ini prinsip dari kerajaan Allah. Kalau Anda nggak mengampuni, Anda nggak memegang penuh kendali atas hidup Anda. Ketika Yesus mengampuni, dia pegang penuh. Ini saya tulis gitu kan ya. Sehingga dia menentukan atas hidupnya dan dia menentukan masa depan umatnya. Kalau dia nggak mengampuni, masa depan umatnya itu nggak ditentukan oleh dia. Tetapi disinilah, kalau dia nggak ngampunin, saudara-saudara, saya yakin sebelum Yesus naik ke salib ataupun sebelum dia memenuhi semua itu keadaan-keadaannya, dia udah mati. Tetapi dia pegang kendali karena dia mengampuni semua sakit hati, semua kekecewaannya, nggak mengendalikan dia. Dia punya kekuatan ekstra sehingga dia bertahan sampai akhir. Sehingga Anda dan saya ditebus penuh dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Anda ngerti jadinya? Jadi pertama, mengampuni. Lalu kita ngelihat yang kedua apa? Matius 26 ayat 45 dan 46. Kita baca sama-sama saudari. 3, 2, 1. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini adalah bagian juga di dalam kehidupan Yesus yang di momen-momen terakhir, saudara. Ya. Nah, Anda tahu ketika itu dia sedang berdoa di Taman Getsemani, lalu kemudian dia berkata, oke, sudah. Bukan artinya sudah, artinya, oh dia enggak. Ya, ketika dia berdoa, Anda tahu, kemudian dia harus melihat pada realitas. Lihat, saatnya sudah tiba, realitas. Dia sebelumnya berdoa dihibur oleh malaikat surgawi dari surga. Ya, tapi kemudian lihat, ada realitas, saatnya sudah tiba, realitasnya. Kemudian dikatakan bangun. Ketika kita menghadapin realitas, kita berdoa, saudara-saudari, Anda mengalami suasana surgawi. Aduh tenang, iya Tuhan, Kau ada buat aku. Tetapi kemudian, Anda harus mulai melek mata, lihat. Sekarang kita hadapin masalah kita yang ada di dunia ini. Lalu bukan hanya ngelihat, ngadapin, kemudian kita bangun. Karena ketika orang ngelihat, lalu terjengkang ke belakang. Aduh Tuhan, berat. Benar kan? Ya, tapi ketika kita ngelihat, Anda berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini lanjutan dari Taman Getsemani, doa Yesus ya. Kemudian dia bilang, oke, Anda nggak terus-terusan berdoa. Kita masih tinggal di dunia, hadapin realitas. Kemudian dikatakan di sini, bangun. Bukannya tergeletak, bukannya terseok-seok, bukannya tertati-tati, bukannya tertelungkup, bukannya merangkak. Yesus bangun. Dia bangun, dia yang pimpin, murid-muridnya berdiri paling depan. Mari kita pergi. Artinya, mari kita hadapin. Karena dia tahu, orang-orang yang mau tangkap dia sudah ada di depan dia. Sudah dekat, sudah ada, nggak jauh dari dia. Dia hadapin. Jadi dengan kata lain, saudara, sikap apa yang kita harus selaraskan dengan Yesus? Berani menghadapi keadaan. Ketika Anda berdoa, nggak berani menghadapi keadaan, saudara, Anda nggak selaras dengan frekuensi Tuhan. Karena kita sedang belajar bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris juga kan. Act courageously. Bertindak berani, bukannya nekat. Beda antara nekat. Ya, kayak Yesus bukannya nekat. Bertindak berani itu buat saya adalah bahwa ini dia, hadapi setiap keadaan dan berhenti nyalain orang. Berhenti nyalain keadaan. Karena Anda masih menyalahin orang, Anda masih nggak ngampunin. Ketika Anda ngampunin, Anda nggak kasih tanggung jawab kepada orang lain, tapi Anda mulai memikul. Yesus bisa aja meratapi, dia bilang ini gara-gara si Yudas, ini gara-gara si Petrus. Tapi dia bilang enggak. Dia tahu itu, tetapi dia lihat keadaan, dia bangkit. Dia nggak terus-terusan bersembunyi dalam doa. Saudara-saudari, kita harus mulai menyelaraskan pikiran dulu baru berdoa. Kalau enggak, doa kita salah. Mintanya salah, caranya salah, karena kita pakai doa dengan dendam,
Akhirnya kita nggak dijawab Tuhan, kita mulai, Tuhan kenapa ya, Tuhan udah kurang berkuasa atau kayak bagaimana, ya udah. Akhirnya iman kita nggak tumbuh, nggak aktif, karena kita nggak ngelihat kok jawabannya nggak ada. Padahal jawabannya bukan yang nggak ada, kitanya tidak menyelaraskan. Anda ngerti, nangkap ya? Ini kan sering terjadi, ya. Nah, saudara, mulai berani. Dan begini, ini hanya poin-poin aja ya, bahwa kita, yang membuat kita takut adalah bayangan, kita berandai-andai. Kita belum hadapi berandai-andai. Waduh, bagaimana ya kalau nanti begini, kalau bagaimana ya kalau saya sendirian, bagaimana kalau saya nggak ada uang, bagaimana nanti saya kalau udah tua, saudara-saudari, ya. Untung saya belum tua. Ya, kita berandai-andai. Jadi cara yang buat kita berani menghadapi adalah jangan berandai-andai. Jangan kembangkan awan kelabu, jangan besar-besarkan perasaan melankolis, bukan melankolis nggak boleh, perasaan mengasihi diri. Ya. Jangan itu, langsung bisa, kadang nggak bisa, Anda harus melatih. Karena kadang-kadang bawaan kita kayak begitu. Apalagi yang sering nonton sinetron. Ya. Sinetron dibuat untuk menguras emosi Anda. Kalau emosi Anda nggak terkuras, baik ketawa, baik nangis, baik marah, itu nggak berhasil filmnya. Benar kan? Nonton sinetron, senang ya. Emosi Anda, wah, ketawa, ngakak. Ntar sedih. Habis itu marah kita, jahat tuh orang, harus. Terus kita senang ketika dia dihukum ataupun mengalami yang jelek. Karena menguras emosi kita. Emosi boleh, tetapi tidak boleh menjadi pemimpin kita. Saudara, bukan saya udah bisa, tetapi saya dituntun Tuhan. Enaknya kita di sini begitu. Yang di depan ini bukan orang yang hebat, sama. Orang yang masih pakai daging. Tapi kita sama dituntun Tuhan, sama dikasihi. Ya. Oleh sebab itu cara yang paling kita bikin kita berani, yang bikin kita berani bukannya tentang perasaan loh. Yang bikin kita berani adalah kita mulai mengambil keputusan yang benar. Yesus mengambil keputusan yang benar. Dia ngelihat pada kenyataan, dia bangkit, dia bangun, bahwa saya dikatakan gitu, dia mulai bangun, jalani, dan percaya bahwa semua memiliki tujuan ataupun semua akan membawa kebaikan. Mungkin yang kita jalani nggak enak, berat, tetapi kita tahu semua bersama Yesus pasti ada tujuannya. Di dalam kehidupan kita ada titik-titik yang berat dalam hidup kita, tapi bersama Yesus Tuhan akan rangkai titik-titik itu sehingga membawa tujuan dan jalan-jalan Tuhan. Siapa yang di sini ngikut Yesus semua lancar? Puji Tuhan, nggak ada. Jadi Anda boleh tetap ada di sini. Ya. Nggak akan ada lancar semua. Begitu banyak hal yang mengerikan. Begitu banyak yang kita nggak ngerti. Bagaimana anak-anak yang masih kecil sakit, nggak bisa sembuh. Kita bingung, Tuhan kenapa? Ini anak orang percaya, dia baik. Kenapa orang yang tiba-tiba dipanggil pulang? Kenapa? Karena bencana. Udah bencana orang percaya. Kita pikir, kalau bukan orang percaya kena bencana, kita tenang. Saudara, orang percaya pun bisa kena bencana, orang percaya pun bisa kena sakit dan nggak sembuh. Kita tanya Tuhan, mengapa? Kita makin bingung. Karena ada titik-titik di hidup kita nggak ngerti, kita hanya hadapin dengan percaya bahwa semua akan membawa kebaikan, semua akan membawa pada tujuan Tuhan, walaupun saya belum ngerti saat ini. Ketika mentalitas kita hanya mujizat, kita bukan jadi orang yang berani. Karena kadang-kadang mujizat nggak ada pada saat itu, untuk waktu itu. Bukannya artinya nggak ada mujizat, tetapi tidak untuk itu, pada waktu itu. Tetapi ini ketika kita selaraskan, saya harus berani, bukan berarti saya nggak percaya mujizat, tetapi apapun, saya tahu bahwa itu semua membawa kebaikan dan tujuan Tuhan. Semua ngerti? Semua dapat? Ya? Nah, saudara, Anda ketika Anda berani hadapin, firman Tuhan 1 Korintus 10:13 katakan, ya, pada waktu Anda dicobai, pada waktu Anda menghadapi tekanan, maka Dia yang setia itu akan memberikan Anda kekuatan. Bukan pada waktu Anda berandai-andai, tetapi pada waktu Anda hadapin. Kekuatan Tuhan dialirkan ketika Anda ngadapin, bukan sedang bayangkan. Bukan, ya. Jadi, berani aja hadapin keadaan-keadaan, saudari. Apa yang kedua? Yang pertama, forgive. Yang kedua, act courageously.
Oh, kita pakai Inggris, ya. Asal memulai, banyak juga kita belajar. Ya, yang muda sih tahu, gitu kan ya. Jadi forgive, act courageously, kita bersikap berani, bukannya arti nekat, mau berantem dengan orang, bukan. Berani hadapin keadaan. Ya. Dan yang ketiga, kemudian saudara-saudari, kita baca sama-sama Matius 26, 43, 44. 3, 2, 1. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa itu juga. Berapa kali Yesus berdoa saat itu? Lalu keadaan berubah nggak? Murid-muridnya bangun, jaga-jaga sama dia? Enggak, tidur. Gitu, ya. Tetapi walaupun yang pertama dia ngeliat masih tidur, dia udah bilang, berjaga-jaga sama aku. Itu permintaan Tuhan dalam keadaan sesak. Muridnya tetap tidur. Kedua kali dia lakukan juga, dia tetap tidur. Ketiga kali dia tetap tidur juga. Apa yang mau disampaikan di sini, apa yang mau diperlihatkan di sini adalah never give up. Ketika Anda melakukan sesuatu belum berhasil, bukan hanya sekedar doa. Anda melakukan sesuatu belum berhasil, Anda melakukan sesuatu belum melihat sesuatu keadaan berubah. Never give up. Saudara jangan give up. Ya, kehidupan kita itu adalah bukannya kita tuh langsung hebat, saudara-saudari. Ya, jadi jangan mudah menyerah ketika keadaan mengecewakan. Ini kan murid-murid Yesus mengecewakan, udah diangkat, udah dilindungi, dijagai, didoain, tetapi ketika Yesus membutuhkan, mereka nggak ada. Tapi jangan give up, jangan mudah kecewa dengan keadaan. Karena ketika kita mengizinkan perasaan, maka lebih banyak perasaan itu membuat kita lemah. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang diperlihatkan lebih banyak yang kelabu. Sehingga perasaan Anda akan lebih banyak dikontrol dengan hal yang kelabu. Anda ngelihat sendiri kan, ekonomi, terus orang berlaku seenaknya, kejahatan meningkat. Kalau kita terus melihat keadaan dunia ini, emosi kita adalah emosi negatif. Ya, tapi jangan mau mulai dikendalikan dengan emosi. Mulailah dengan menyelaraskan. Saya bukan bilang nggak ada itu emosi, tetapi mulai selaraskan dengan karakter dan sikap Yesus. Yesus nggak menyerah ketika murid-muridnya mulai mengecewakan dia. Dan saya mau katakan, kata mustahil, impossible, saudara-saudara, ini impossible artinya mustahil, tidak mungkin. Itu ketika Anda ubah sudut pandangnya, ketika Anda tambahin kutip aja, jadi I am possible, saya mungkin. Perbedaannya hanya adalah dari sudut berbeda aja. Ketika Anda memisahkan imnya dengan possible-nya, jadi I am possible. Aturan sesuatu nggak mungkin. Aturan sesuatu udah kayaknya mentok. Tetapi ketika Anda mulai ngelihat sweet aja dengan cara pandang berbeda, dengan cara tindak yang berbeda, nggak tahu jadi mungkin. Nggak susah kan untuk tidak menyerah. Di sini doang. Anda melihat dengan cara yang berbeda. Benar nggak? Adik-adik, bisa dengar ya? Dan Anda tahu, ketika Anda tidak menyerah, itu bukan buat Anda aja. Bukan buat Anda aja. Saya percaya, ya, saya sering ngomong sama orang yang sudah mau, Pak, saya udah nggak tahan dengan pasangan saya. Gitu ya, married counseling. Gitu ya. Saya udah nggak tahan sama pasangan saya. Udahlah, udah pada kayak begini aja. Padahal udah menikah cukup lama. 20 tahun lebih, ya 20 tahun lebih. Udahlah, daripada begini aja. Udahlah, dia mau apa, dia udah terus ngajakin cerai, udahlah. Ya. Saya nggak bilang kasih nasihat sana sini, karena masalah itu sudah kusut dari lama kan. Jadi kalau beres ini nggak langsung, kasih satu nasihat langsung beres. Lu ngomong gampang, kasih nasihat, dia yang lakukan setengah nggak mampu gitu ya. Saya makanya nggak kasih nasihat, saya bawa aja ke Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati. Gitu ya. Bawalah ke Tuhan, kasih tuntunan pimpinan bagaimana kehidupan ini, termasuk kayak begini. Jangan menyerah. Saya bilang, kamu jangan menyerah. Saya kasih pola pikir yang tadi, ampuni segala, bukan karena dia minta maaf. Karena pengampunan buat kita. Kamu menentukan masa depan. Gitu ya. Dan kemudian saya mulai ajarin tentang kayak gini, kemudian saya bilang, kamu tahu ketika kamu mau bertahan, kamu nggak menyerah atas pernikahan kamu,
Nanti kamu mungkin aja 20 tahun kemudian anak kamu ngomong, "Pa atau Ma, saya nggak menyerah terhadap pernikahan saya karena saya ngeliat papa mama nggak nyerah ketika papa mama ngalamin kesulitan." Saudara, never give up. Itu adalah benih yang membuat orang akan melihat nanti mungkin 10 tahun ataupun mungkin ketika kita nggak ada, orang tetap ingat. Orang-orang yang dekat kita yang tahu pergumulan kita, mereka terinspirasi. Saya tetap maju, saya tetap bertahan karena saya ngelihat dia. Ketika dia ngadam itu surat, dia itu tetap bertahan. Saudara, never give up itu bukan hanya untuk Anda tetapi memberkati orang lain. Anda memberi inspirasi kepada orang lain, saudara. Ini dia. Dunia perlu contoh inspiratif, bukan perlu nasihat yang baik, yang sekedar bagus, yang indah. Anda dengar nasihat yang bagus dan indah, Anda kasih aja AI. AI itu luar biasa nasihatnya. Ya, malah kan Ferdian udah ngomong, lebih enak. Istri saya bilang, iya enak. AI diomelin pun gak marah katanya gitu ya. Kalau istri diomelin langsung dia ngomong seperti itu. Oh, suami juga gitu. AI enggak. Saudara, untuk cari nasihat gampang. Tetapi untuk mendapatkan contoh-contoh, teladan inspiratif, itu nggak gampang. Dan Tuhan raise you, membangkitkan Anda untuk menjadi contoh yang inspiratif. Sehingga nanti orang berkata, karena Anda saya juga tidak nyerah. Baik dalam bisnis, baik dalam pekerjaan, baik dalam kesulitan, baik dalam ketika Anda sakit. Karena kadang-kadang nggak langsung seketika. Ya, jadi semua belum tentu seketika, tapi oleh sebab itulah butuh sekali orang-orang yang mau memberikan teladan. Amin. Pertama, kedua, encouragement. Ketiga, never give up. Gampang, pinter. Anda mau berapa biji hari ini? Anda mau berapa biji? Kemudian kita lanjut ya. Mudah-mudahan setengah 12 kita beres. Matius 26:42, kita baca lagi. 3, 2, 1. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, jadilah rancanganmu, jadilah tujuanmu. Ini salah satu poin aja yang saya pakai pada hari terakhir, tapi juga bahwa Yesus memperlihatkan selalu bahwa dia selalu bertindak for a purpose, untuk tujuan. Memiliki tujuan, work for a purpose. Ya, kalau itunya enak, saudara-saudara ya. Di dalam Matius 20 sebelumnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus dengan kata lain, dia selalu memiliki tujuan. Dia melakukan bukan untuk menjadi terbesar, bukan untuk mendapatkan pengakuan, bukan. Ketika Anda hidup work for a purpose, saudara-saudari, maka Anda bekerja bukan untuk pengakuan, namun mengekspresikan panggilan Anda. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk pengakuan, untuk kelihatan hebat, Anda sebenarnya sedang memikul beban. Anda mengenakan beban. Kenapa? Oh, kalau orang senang baru saya senang. Nanti orang itu akan bertambah. Pendapat-pendapat orang semakin membuat Anda jadi kayak beban. Anda nggak bisa jadi menggunakan seluruh potensial Anda, karena Anda memikul beban. Tuntutan orang-orang supaya Anda kelihatan hebat, kelihatan cantik, kelihatan ini, A, B, C. Bukan menjadi diri Anda sedang memakai beban orang. Anda tidak mengekspresikan, Anda sedang mengimpresifkan. Anda membuat diri Anda supaya di-applaud. Bukannya purpose, tetapi di-applause. Tepuk tangan, oh orang hebat ini. Akhirnya kita haus dengan hal kayak begituan. Kita lupa bahwa hidup kita itu tujuan. Yesus nggak peduli siapa yang menjadi besar, nggak peduli siapa yang itu, tetapi yang dia peduli adalah panggilan dia apa. Dia ekspresikan lewat melayani. Panggilan dia adalah mati di kayu salib. Panggilan Anda bukan, ya. Panggilan kita bukan untuk mati di kayu salib, saudara-saudari, ya, tapi hidup, ya, dengan kebangkitan Yesus. Tetapi, saudara, tetap Yesus, Anda nggak lihat, Yesus memiliki tujuan, lalu dia mengekspresikannya dengan melayani. Saudari. Jadi, ketika Anda punya panggilan, hiduplah dengan panggilan Anda, lalu ekspresikan itu. Nggak usah impresif orang. Nggak usah impresif orang. Berat, capek, dan akhirnya Anda memikul beban yang luar biasa. Ya?
Jadi bekerjalah untuk mengekspresikan panggilan Anda. Nggak perlu orang mengakui, itu bonus aja. Tapi bukan itu tujuannya. Anda panggilannya apa? Jadi pengusaha. Lakukan itu. Dengan tujuan untuk menjadi pengusaha yang handal. Yang Kristen. Kalau jadi pekerja di bidang apa, lakukan itu. Nggak usah banding-bandingin sama orang. Anda banding-bandingin orang, Anda pakai beban. Yang orang lain panggilannya beda, tujuan Tuhan beda, Tuhan tempatkan beda. Nggak usah Anda pakai baju mereka. Anda ingat ketika Daud mau perang lawan Goliat, dipakein,lah baju perangnya tentara Israel. Dan buat Daud, ini jadi beban, ini bukan dia. Dia lepas semua. Baru dia bisa menggenapi panggilannya. Tuhan nggak bisa menggenapi panggilan Daud sampai Daud melepaskan semua beban dari dunia. Beban yang datang dari dunia. Ya, sebab itu juga Anda harus mulai melepaskan hal-hal yang dikenakan dunia. Banding-bandingin, nggak usah. Anda punya panggilan khusus dan Anda jangan banding-bandingkan orang. Ya, orang tua, Anda jangan banding-bandingkan anak Anda. Karena anak Anda punya tujuan beda satu sama lain. Baik anak orang lain maupun anak Anda di dalam rumah. Kalau anaknya satu, ya nggak bisa dibandingin dalam rumah. Tapi kalau anaknya banyak, gitu, oh yang ini baik. Ataupun banding dengan anak orang lain. Stop doing that. Anda sedang menghalangi Tuhan bekerja. Akhirnya anak itu pakai beban yang dari perkataan orang tua, cara orang tua. Bukannya bekerja untuk tujuan. Karena mereka punya panggilan, Tuhan punya tempatkan pada sesuatu. Ya, jangan kita mulai menghakimi, membandingkan anak-anak orang lain juga. Kalau dia begini, nggak usah, saudara-saudara. Ya, amin. Anda kayak merasa bersalah. Ya, jadi Anda nih, dan hal lain lagi yang saya mau katakan lagi, ini kata-kata bijak dari gembala Anda. Jangan berusaha membuat kehadiran Anda diperhatikan. Tetapi buatlah ketidakhadiran kita justru dirasakan. Anda ngerti? Ketika nggak ada dia, kita merasa kayak nggak bisa nggak ada dia. Maaf ya, sorry ya. Aduh, Anda yang baru putus, bukan itu maksudnya gitu. Kita ngomong yang lain. Nah begini, wanita pendarahan, ya, yang udah 12 tahun ya pendarahan ya, 20 tahun gitu ya. Anda lihat Yesus, ketika wanita ini menjamah, ya kan? Yesus hanya merasakan, Yesus waktu tahu bahwa nggak ada wanita ini, ada yang menjamah dia, ketika wanita itu masih menjamah, apa udah nggak menjamah? Tidak menjamah. Ketidakhadiran wanita ini Tuhan rasakan. Bukannya kehadirannya. Kehadirannya begitu banyak orang. Tetapi ketidakhadiran wanita ini, Tuhan yang rasain. Ada orang yang megang aku. Tadi, sekarang udah nggak megang. Jadi ketidakhadirannya inilah yang sekarang dia tidak, yang Yesus rasakan. Anda ngerti? Jadi, kalau Anda misalkan kerja, Anda mau keluar, tiba-tiba, waduh, kita nggak bisa, nggak ada kamu. Itu arti ketidakhadiran Anda. Jangan sampai, waduh, untung dia keluar. Itu Anda sedang disuruh untuk, Anda jadi bagaimana ya? Orang pada bersyukur karena nggak ada kita. Gitu ya. Kalau misalnya, nggak enak nih, nggak ada dia nih. Gitu. Itu. Ya. Nah, jadi, saudara, caranya bagaimana? Anda mulai kejar passion dengan tujuan Anda, panggilan Anda. Kalau Tuhan tempatkan Anda di situ, miliki tujuan yang kokoh di situ. Anda mau kerja, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun juga, pelayan, lakukan di situ sesuai dengan panggilan. Nggak usah buat applaud untuk mengagumin orang, itu akan membuat Anda terbeban, tetapi untuk mengekspresikan panggilan Anda. Karena di dalam panggilan Anda ada potensi yang Tuhan sudah taruh. Anda pengusaha, ada potensi yang Tuhan taruh buat Anda jadi pengusaha. Ekspresikan. Anda pegawai, pekerja juga ada potensi dalam Anda yang Tuhan taruh, yang Tuhan invest. Ekspresikan. Itu. Amin? Pertama, kedua, act courageously. Ketiga, never give up. Keempat, work for purpose.
Anda masih mau lanjut? Oke. Wow. Ini yang kelima lewat nggak? Benar nggak ya? Ini ya. Sorry. Oke. Saya cerita kayak begini aja. Mungkin nggak semua saya ke skip itunya tulisannya. Suatu ketika sesudah Yesus mati, bangkit, dia menemui Petrus, ya kan? Di tepi danau Tiberias. Lalu dia katakan, Petrus, ketika dia duduk berdua dengan Petrus, dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Dan kata yang Yesus pakai, Petrus, apakah engkau agapau kata kerjanya, apakah engkau agape, kasih yang paling tinggi tingkatnya, tanpa batas, tanpa syarat, lebih dari semuanya ini. Lalu, kemudian, Petrus jawab kan, Tuhan, engkau tahu segalanya, aku filio, bukan agape, aku mengasihi engkau di level pertemanan, sahabat, bukan yang paling tinggi. Kemudian Yesus jawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Memang itu memang buat memulihkan Petrus, tetapi saya mulai mendapatkan begini, bahwa ketika Tuhan ngomong begitu, Tuhan mau kasih unjuk Petrus. Petrus, aku percayakan engkau kepada sesuatu yang berharga, domba-dombaku, bukan karena engkau mengasihi aku, tetapi aku mengasihi engkau agape lebih dari segalanya. Anda nangkap? Pesan Yesus kepada Petrus dan kepada kita juga, gereja Tuhan. Kamu dipercaya sesuatu, kamu hidup dalam keadaan sekarang, bukan tentang betapa besar kamu mengasihi aku, tetapi betapa besar Tuhan mengasihi kamu secara agape lebih dari yang lain. Ya nggak? Jadi dengan kata lain, yang kelima, Anda yang perlu tahu adalah Anda harus tahu you are loved. Ketika Anda mau berdoa, Anda mulai sadari dulu bahwa Anda sangat dikasihi Tuhan, agape lebih daripada segalanya. Karena bukan mulai dengan doa, mulai dengan frekuensinya selaras dengan Tuhan. Anda harus tahu dulu, jangan biarkan Anda merasa, aduh Tuhan, Engkau nggak sayang saya, orang lain lebih baik keadaannya. Bukan itu. Buktinya dalam 1 Yohanes katakan, inilah bukti Allah mengasihi kita, yaitu apa? Dia mati buat kita. Kamu jadi anak-anak Allah. Itu satu-satunya bukti Allah mengasihi kita secara agape lebih dari yang lain. Firman Tuhan katakan itu, bukan karena keadaan kamu baik, bukan karena apa yang dunia perlihatkan, tetapi apa yang Yesus korbankan buat Anda dan saya. Itu satu-satunya bukti di Alkitab yang otentik, bukti Tuhan mengasihi. Dia mati supaya kita jadi anak Allah. Itu aja. Jangan mau pakai standar dunia. Anda pakai standar dunia, Anda pakai beban yang bukan dari Tuhan, yang bikin hidup kita jadi berat, saudari. Ya, jadi Anda harus tahu Anda dikasihi. You are loved. Pemulihan tidak mungkin terjadi tanpa mengetahui bahwa Anda dikasihi. Iman nggak bekerja kalau Anda nggak aktif, kalau Anda nggak tahu bahwa Anda dikasihi. Anda nggak akan jadi courageous, berani, kalau Anda nggak tahu bahwa Anda dikasihi. Anda nggak akan bisa never give up kalau Anda nggak tahu Anda dikasihi. Ini fondasinya. You are loved. Anda mau keluarga Anda menjadi keluarga yang luar biasa, Anda harus mulai mereka tahu bahwa Anda mengasihi mereka. Anda mau istri Anda menjadi istri yang luar biasa, bikin dia tahu bahwa Anda mengasihi dia luar biasa. Sebaliknya juga, istri Anda mau suami Anda jadi luar biasa, kasih tahu bahwa Anda mengasihi dia. Dan luar biasa, bukan karena kemampuan dia, tetapi karena keputusan Anda. Demikian juga anak-anak. Ya, Anda harus kasih tahu anak-anak bahwa dia dikasih luar biasa. Ya, saudara-saudari. Ini dia, ada 5 hal. Ya, doa bukan dimulai dengan permohonan atau tahu apa yang harus didoakan. Kita akan bingung. Tetapi mulailah, selaraskan dulu. Kapan Anda menyelaraskan? Sesaat sebelum doa? Enggak. Ketika Anda renungan, ketika Anda ikut pendalaman Alkitab, ketika Anda dengerin firman, itu Anda sedang menyelaraskan pikiran Anda, kehendak Anda, sikap Anda dengan Kristus. Jangan baru mau doa, baru. Doa waktunya udah mepet.
ada kegiatan lain. Anda mau selaraskan, merenungkan, udah nggak ada waktu. Ketika Anda duduk di sini, dengerin khotbah, dengerin tuntunan Tuhan, Anda dengerin dengan serius, itu Anda sedang menyelaraskan. Ya, jadi ini, maka Anda harus ada 5 hal. Forgive, act courageously, never give up, work for a purpose, you are loved. Amin ya? Maka Anda akan melihat tadi, kuasa penyertaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda. Ketika Tuhan menyertai, ada mujizat, ada hikmat, ada suara, ada tuntunan, doakan ini, doakan itu, nggak usah ini, abaikan ini. Anda akan mendengar tuntunan. Bukannya jadi mulai dengan kita. Anda ngelihat perbedaannya? Di atas dimulai dari kita. Tuhan, aku harus doa apa? Aku harus minta apa? Tapi di bawah ini dimulai dari Kristus. Sesuatu yang dimulai dari kita akan membuat kebingungan dan keraguan. Iman nggak jadi aktif. Tetapi sesuatu yang dimulai dari Kristus membuat kita diubahkan, memberikan ketenangan, kedamaian, dan membuat kuasa Tuhan jadi nyata dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudara. Inilah yang kita mau belajari dari hari-hari terakhir Tuhan Yesus.